Indonesia disuruh menyerah. Percaya deh, yang minta begitu pasti bukan orang Indonesia. Kalaupun orang Indonesia, berarti sudah keracunan asing. Atau ya, memang orang Indonesia, berarti dia tidak mengerti keindonesiaan. Negeri kita ini bisa merdeka, itu buah semangat pantang menyerah. Kita bukan bangsa yang merdeka karena dikasihani, tidak karena minta-minta kepada penjajah. Mister, kita merdeka dong, boleh nggak? Nggak gitu, woi. Memang sih, waktu itu pasti ada aja yang minta kita nyerah ke sekutu. Tapi itu nggak diturutin sama pendiri-pendiri bangsa ini. Kita memilih untuk merdeka di tangan kita sendiri. Kita rebut sendiri, kita bangun sendiri. Semangat pantang menyerah Indonesia sampai sekarang belum luntur. Sejak awal pandemi hingga saat ini, kita, Indonesia, nggak pernah menyerah. Di zaman internet ini, di mana orang lebih banyak menuding daripada berkaca, lebih banyak membuli daripada bekerja, faktanya Indonesia nggak menyerah. Dua musuh sekaligus harus kita hadapi dari monster yang bernama Corona ini. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi. Sukses membuat kita terpontang-panting. Syukurnya ya, alhamdulillah, pendiri negara ini, sang proklamator Bung Hatta, pernah mengajarkan jurus yang bernama mendayung di antara dua karang. Dengan jurus ini, kita nggak harus mengorbankan salah satu, baik kesehatan maupun perekonomian. Dan hal ini sudah dilakukan. PSBB dan PPKM dipilih, bukan lockdown yang secara instan bisa mematikan ekonomi rakyat. Penyebaran virus harus dicegah tanpa harus mematikan roda ekonomi. Jalan ini sudah dipilih oleh bangsa ini. Tapi ternyata jalannya nggak lancar-lancar amat. Memang karena negara ini besar, orangnya banyak, kepentingan asing juga beraneka ragam, ditambah kondisi mental, ada aja rakyat yang nggak mau ikut mendayung di antara melewati dua karang ini. Salah satu yang paling mencolok adalah yang namanya victim mentality, atau mentalitas merasa jadi korban. Gejala utamanya adalah selalu menyalahkan orang lain atau hal lain atas hal-hal buruk yang terjadi pada kita. Contohnya saja ya, nilai jelek, menyalahkan guru, masuk penjara, nyalahin polisi, hidup gagal, menyalahkan orang tua, menyalahkan istri, dan lain-lain. Banyak lah pokoknya. Coba didengar-dengar lagi, semuanya ada di sekitar kita. Dan tahu nggak yang paling gampang disalahin? Pemerintah. Iya, pemerintah. Semua bisa disalahin ke pemerintah, dan ajaibnya pemerintah pasti selalu bisa disalahin. Namanya jadi pemerintah ya, memang setiap kebijakan nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada langkah, ada risiko yang harus diambil. Dan karenanya lagi, pemerintah harus terima dibully terus-menerus. Karena kalau sampai pemerintah melawan, akan dianggap zalim, lalim, tirani. Berat ya jadi pemerintah? Ya iya, tapi ya itu resikonya. Apalagi kita demokrasi, ya nggak? Mengkritik pemerintah itu tuh boleh aja, malah harus. Karena pemerintah memang harus dikritik. Karena kekuasaan tanpa pengawasan memang benar akan jadi malapetaka. Tapi ya kita harus waspada. Selain mengkritik, harus sambil berbuat. Mengkritik juga harus kita niatkan untuk kemajuan bangsa kita, bukan malah menghancurkan bangsa. Dalam kondisi krisis saat ini, banyak banget yang mau menumpangi dengan agenda-agenda politik atau agenda-agenda asing yang memang nggak mau Indonesia ini maju. Kita harus bijak lagi pilih-pilih. Isu mana yang benar, mana yang hoax, mana yang untuk kebaikan bangsa, dan mana yang mau memecah persatuan Indonesia. Sekarang kita balik deh ke isu menyerah ini. Kebayang nggak kalau presiden disuruh menyerah? Setelah perjuangan panjang melelahkan, malah menyerah. Negara akan menjadi kacau, politik hancur, ekonomi hancur, kesehatan apalagi. Nggak ada stabilitas. Ini jelas-jelas menghancurkan negara. Presiden mau nggak mau harus diganti. Diganti dengan siapa? Wakil presiden? Atau dengan lawan politik yang kualitasnya mungkin lebih baik? Ini jelas bukan jalan keluar, dan menyerah jelas bukan jalan ninja bangsa ini. Tapi juga memiliki mentalitas korban tentu nggak terhindarkan lah di situasi hari ini. Siapa sih yang nggak stres dengan kondisi sekitar saat ini? Bahkan kita sendiri dan keluarga kita mungkin adalah korban pandemi. Tapi dengan ikut kampanye menghancurkan negara dengan menyuruh presiden menyerah bukanlah solusi. Bukan solusi untuk kita. Justru kita butuh ketenangan jiwa untuk meningkatkan imun. Yang dibutuhkan negara hari ini adalah persatuan. Kritik yang membangun, bukan malah membantu musuh negara dan lawan politik yang mau memancing di air keruh untuk mengambil alih kekuasaan. Pesimisme dan racun-racun yang ditanamkan mereka justru akan memperburuk imun kita. Racun-racun ini harus kita neutralisir lagi dengan terus berkaca dan menggali semangat optimis dan menabur harapan di dalam diri kita. Karena hanya dengan optimis, kita bisa menyelamatkan diri kita dan orang yang kita sayangi.
Karena hanya dengan harapan kita bisa pulih melangkah lebih jauh lagi. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.